Diketawain gue. Oke, sekarang udah sampai di tempatnya Kojeki nih. Gue tadi lupa bilang deh, gue mau kemana. Emang sengaja nggak bilang sih. Gue mau ke tempat satu-satunya yang lagi, nggak satu-satunya sih, salah satu yang lagi rame di YouTube, yaitu Kojeki, pengepul mobil. Welcome to pengepul workshop. Yeay, kita ikutin dong kayaknya. Iya, tapi sebenarnya sih harusnya semangat gitu. Yeay. Oke, ini udah sampai di tempatnya Kojeki nih. Katanya sih di Cibubur, tapi sih kayaknya ini bukan Cibubur ya. Cibubur arah Jonggol berarti dia. Ini agak jauh lah, agak ujung. Agak ujung. Nah, jadi udah sampai nih di sini. Tadi pas masuk ya masih banyak bunga ya, kayak masih baru tempatnya. Masih baru buka nih ya. Masih baru buka, tapi orderannya memang udah banyak sih kita. Asik. Oh, belum ditanya sampai ke sana ya? Belum. Oke. Baru nanya bunga. Oh iya, oke. Oke, jadi jelasin dong kok ini sebenarnya tuh ini bengkel apa sih ini? Oh, jadi awalnya begitu masuk kita disambut dengan Autonet Care X pengepul mobil. Oke. Ya kan? Jadi kita disambut sama mereka dulu. Jadi ada area washer, cuci mobil lah ya, cuci mobil tapi dikit. Bukan namanya pengepul kalau nggak sombong, ya. Kita cuci mobil tanpa sentuh. Bukan Deddy Kobuzil. Ya, jadi nggak usah sentuh, mobilnya udah bersih. Ada teknologi baru namanya dari Grass. Nanti saya promosi terlalu banyak ya, itu cucian. Terus kita ada areal detailing. Detailing juga bisa. Nah, itu ada tempatnya lah. Tempat buat detailing, coating, gitu-gituan lah. Jadi ini sebenarnya bengkel detailing lah ya? Ya, sini detailing. Masuk lagi ke sini. Ya, seperti kalian lihat, di sini nggak ada mobil yang biasa-biasa saja, gitu. Luar biasa. Pengepul workshop. Sampai kempes bannya. Nggak sanggup aku beli angin. Heran aku ini. Ya, ini pengepul workshop. Jadi di sini itu kerjaannya lebih ke restorasi modifikasi. Oke. Nah, kenapa saya kasih nama restorasi modifikasi? Karena bengkel ini tidak menerima cat per panel. Oh gitu? Iya, tidak menerima body repair sedikit-sedikit, nggak ada. Kalau lu mau masuk ke sini kelas berat, kelas kakap. Mau langsung dibongkar habis mobilnya disate, lu masuk di sini cocok. Disulap semua berarti ya? Langsung disulap semua. Nah, seperti kita lihat, saya ajak keliling-keliling sedikit ya kan, biar kameramennya kerja dikit, kalau nggak makin gaji buta dia nanti. Nah, di sini ada S14, project baru kita. Di belakang nih ada Jazz. Ini RX7 FD, yang di sini Seviro cocok kau rasa lah, kalian udah pernah lihat. Wah, itu ya. Yang rame lah pokoknya. Yang rame. Ini CR-V, ini kerjaan umum nih, punyanya Villa nih. Nah, ini salah satu contohnya nih, mobil yang lagi di finishing, udah siap-siap mau keluar sekitar 1-2 minggu lagi. Jadi ini dari sasis kemarin, mesinnya udah naik semua. Gini kita prosesnya detailing, ngecatnya tuh sampai dalam-dalam, baut-bautnya dibuat baru lagi. Nanti ini udah nempel semua, bautnya dibongkar lagi. Kenapa tuh? Buat di chrome, dibersihkan lagi. Jadi seperti mobil baru keluarnya, nggak kondisi begini. Gitu, itu namanya di pengepul workshop. Detail ya? Detail kita kerjainnya. Ya? Nah, dan ini saya kasih lihat lagi. Ya, bengkel kalian boleh mewah lah, tapi kalau mobil ini saya yakin di bengkel kalian nggak ada. Ya, ini GC8 Type R Subaru 2 doors. Termasuk mobil langka juga. Kayaknya banyakan langka di sini ya. Banyakan langka, seperti saya manusia langka. Nah, ini kita masuk. Kalau tanya off-road 4x4 masuk nggak? Kerjain nggak? Kerjain. Kita ngerjain Land Cruiser VX80 Final Edition. Ini restorasi, dia bukan resto mod. Itu Nova ya? Apa? Nah, itu Civic Nova. Kalau biasa ada Civic Nova di pengepul mobil, berarti udah mau jadi Project J. Saya kasih lihat ovennya. Biasa orang nggak boleh masuk di oven gua. Ayo. Khusus buat Tasa, gue kasih masuk. Harus banyak soalnya harus rame nih. Iya. Wih, misi mas. Ya. Nah, ini NS Custom yang ngerjain. Nah, ini mobil kita yang habis dicat. Jadi setiap hari itu di oven kita selalu ngecat. 1 minggu itu kita selesai berapa mobil nak?
Satu minggu itu kita selesai 2 mobil restorasi, gini hasilnya. Nah nanti kamera kasih lihat, kasih zoom in, biar orang bisa lihat kenapa di pengepul workshop itu kerjanya mahal. Karena cat kita begitu keluar udah nggak usah poles, langsung flat semua, gitu. Nggak usah poles lagi. Nggak usah poles lagi. Jadi biasanya kan dia orang poles-poles dikit tuh, buat decoating kayak gini ada debu-debu dikit, wajar lah. Tapi ini udah termasuk sangat clean, apalagi warna hitam begini hasilnya. Nah ini Evo 3, agak sombong sih, bukan lenser biasa nih, Evo 3. GSR itu? GSR dan versi Rally Art. Asli. Cocok lo rasa. Ini definisi cocok kau rasanya berarti ya? Iya, cocok lo Ovennya rasa. ya. Apalagi nih? Nah, ini kayak biasanya gini. kalau di sini berapa lama tuh? Mobilnya di sini. Ini udah bagian kering. di oven sini biasanya butuh waktu berapa lama? Satu mobil maksimal 3 hari. Jadi ngecat sasis, habis itu ngecat kap mesin, ngecat pintu-pintunya segala macam. Udah selesai itu 3 hari udah keluar. Ini besok udah keluar. Udah masuk lagi Evo, nanti di depan ada Evo 4 lagi kan saya. Ya di sini Lancer agak jarang sih, kita terimanya Evo maksudnya soalnya. Jadi Lancer GTI, GLX itu nggak diterima ya? Diterima juga, diterima juga. Tapi rata-rata yang masuk ke sini tuh Evo. Evo benerannya? Evo benerannya. Nah seperti ini, kalau udah di depan oven, udah dikerudungin berarti udah siap-siap mau masuk ke dalam oven. Tunggu itu selesai, keluar, ini masuk. Jadi nanti yang di sana pindahin ke bagian baris ke-1. Ini ininya, body apa sih? Body partnya. Si kap mesin gitu. Iya, kap mesin segala macam nih udah selesai dicat. Nah, kita masuk lagi di ini area preparation sebelum didempul. Areal ngelas. Nah, Baby kalau ini sih. bukan baby bench Bukan baby biasa. bench. Ini kalau udah di pengepul workshop dia namanya Evolution 2 Cosworth. Evo 2 Cosworth. Jadi Mercy versi balapnya. Evo 2 Cosworth mobil ini termasuk salah satu mobil udah rare banget di Indonesia. Harganya juga 3M ke atas. Serius? Beneran? Wow. 3 miliar up ini. Padahal mobil. dulu ini harganya berapa nih, Kojeki? Di Indonesia ada, tapi yang bukan yang balap. Ya, maksudnya yang biasa, 190 biasa. Yang 190 biasa sampai sekarang mungkin pasarannya sekitar 400 sampai 500-an ya. Serius? Serius, 190E mahal harganya. Karena bodinya kan rata-rata aluminium. Nah, kalau ini Civic Nova Project J lagi. Banyak memang di sini Project J. Banyak banget ya? Banyak, Prestasi sampai di sana Amerika kan kita kan. Yeay. Masuk. Oke, berarti apalagi nih, CRX tuh, ada CRX? Wah, ada CRX. Kalau ditanya udah ada Nova harus ada CRX. Itu baru namanya bengkel. Nah, ini CRX kita. Ini mau diapain nih? Ini CRX dibangun total, restorasi modifikasi, the one and only di Indonesia. Jamin, 100% the one and only di Indonesia, bukan takabur. Asli Mugen. Ini CRX asli Mugen. Sampai interiornya semua baru, ini body panel semuanya baru. Ini project kapan jadi maksudnya targetnya? Ini baru masuk 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu udah hampir jadi, tinggal di bagian atap karena tunggu barang dari Honda belum datang. Karena atapnya ini nggak main sistem las yo, nggak malu-maluin kita. Jadi kita langsung ganti panel per panel, CRX yang ini. Gitu. Mantap deh. Ini sih udah pasti nggak ada yang nggak tahu Kojeki sih pasti. Jadi nggak usah dikenalin lagi Kojeki siapa ya. Harusnya udah tahu, pasti bilang aku mahal dia. Enggak lah, ada mahal, ada kualitas kan gitu. Jadi karena ini udah sore, Kojekinya juga super sibuk. Gue nungguin, wah udah dari kemarin ini nungguin di sini, baru bisa syuting jam segini. Enggak dari kemarin juga, paling 3 jam nungguinnya. Memang ibu-ibu nih ya. Jadi ini gue pengen tahu nih kisah suksesnya Kojeki nih. Nah, ya oke, kan? coba apa? Kita mau ngobrol di dalam aja. Di dalam aja, dalam aja yuk. Kali ya? Ada AC, sekalian ada berantakan-berantakannya, jadi pengepul kali kan. Cocok kau rasa lagi ya? Nah, cocok kau rasa. Sekali lagi teman-teman pasti udah tahu nih ya. Kojeki, siapa yang nggak tahu lah ya? Iya lah. Dong, semua harus kenal sama saya. Kalau nggak kenal berarti nonton Pengepul Channel, Pengepul Mobil, promosi. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab ini seputar Kojeki sendiri, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kehidupan pribadi saya juga nggak apa-apa, open iya. mind. Udah terbiasa saya terbuka kepada siapa aja. Kalau yang lain-lain kan biasanya kalau review bengkel kan udah banyak nih. Ya, aku pengen coba bikin review orangnya, iya, perjalanan orangnya. Biar punya sesuatu yang berbeda ya. Iya. Biasa kalau
teman-teman kita ini netizennya lebih ke arah kepo dia, pengen tahu kan. Julid-julid gimana gitu kan. Jadi pengen tahu gimana sih. Jadi yang pertama deh ya, yang ringan dulu. Kenapa sih namanya pengepul mobil? Pengepul mobil. Mungkin semua orang udah tahu jawabannya lah. Jadi gua selalu ambil barang tuh dari Jangyat. Jangyat itu dari barang-barang bekas saya kumpulin, jadiin satu mobil gitu. Itu sesimpel itu aja? Sesimpel itu, makanya jadinya pengepul mobil. Karena misal barang mobil yang saya belum ada, saya beli dulu perintilannya seperti velgnya, coilovernya, pas ada murah-murahnya, saya beli kumpulin. Nanti saya udah bangun, karena kan saya kalau udah bangun mobil udah jadi itu harganya naik sendiri tuh, nggak tahu kenapa. Padahal bukan saya yang goreng, nanti harganya udah naik. Jadi saya kumpulin dulu, itulah jadi namanya pengepul. Oke, awal mulai kebentuk pengepul mobil ini tuh gara-gara apa? Di IMX, Indonesia Modification Expo tahun 2018. Pertama kali saya ikut di IMX itu, follower saya cuma 64. 64 orang, beneran. Waktu itu saya sering nonton vlognya, seperti di vlog saya udah saya jelasin ya, J-Pro, GD, sama Kak Tasa, saya sering nonton lah gitu-gituan. Dari sana, keluar dari pintu IMX itu, pas loading out mobil, follower saya tuh keluar 14.000. Dari sana terbentuk orang bilang saya pengepul mobil. Karena saya keluar pakai mobil AE86 dengan barang bekas pula, itulah yang stand out, yang diingat semua orang. Karena pada masa-masa itu kan ngetrennya tuh chamber. Chamber, saya keluar dengan mobil JDM klasik, wire tag, posisi standar semua, clean detail, nah itu yang diingat sama semua orang. Jadilah pengepul mobil. Berarti pertama itu mobilnya Takumi itu ya? Takumi, AE86 bener, ya? AE86. Mobil tahu. Kang Tahu. Dulu terinspirasinya sama siapa nih? Kalau YouTuber lokalnya siapa? Yang luarnya siapa? YouTuber lokal, otomotif ya? Iya. Otomotif saya, waktu itu saya paling sering nonton sebenarnya GD sih, Garasi Drift. Garasi Drift. Saya nonton pas Jiko masih kecil banget ya. Masih kecil, ngedrift gitu-gituan. Terus saya nonton, sebenarnya saya suka nonton YouTube tuh, kalau orang kan nonton materinya. Kalau saya nggak, saya nonton, angle mana yang diambil ini kira-kira. Saya pelajarin. Okay. Nah, itu sama yang luar saya jarang nonton sih. Kalau luar jarang banget. Oke, terus berarti waktu itu pertamanya bikin YouTube-nya sendiri pengepul mobil tuh gara-gara apa? Apa emang YouTube dulu baru Instagramnya? Instagram dulu. Baru YouTube itu 2020 bulan Mei. Pertama kali saya bikin, iya. Nah itu kenapa tuh tiba-tiba jadi pengen bikin YouTube-nya? Pandemi nggak ada kerjaan, gabut. Terus Regen kan dia buka restoran di kampus gitulah, di daerah Cikarang pas lagi sepi. Ya udah yuk kita bikin konten yuk katanya. Ya udah bikin. Nah, hokinya, makanya saya selalu bilang saya menang hoki. Video pertama kali yang saya bikin itu dalam satu hari itu view-nya 20 ribuan. Video pertama saya itu, nah itu yang tak terlupakan, jadi boosting saya terus. Video apa sih yang pertama banget? RX7. Bangun RX7. Pertama kali video yang saya bikin. Nah, jadi kan orang bilang kalau bangun bikin YouTube kan viewernya anjlok, jadi males gitu-gituan ya. Ya saya terbantu karena itu sih, hoki. Jadi nggak sempat ngerasain titik terendah kayak ya di YouTube ya. Memang sombong, tapi ya gitulah ya. Sombong amat. Saya juga heran. Saya kalau saya bilang ngerintis dari nol juga pusing nanti jawabnya. Gitu. Oke, berarti itu awal mulanya hoki ya? Hoki. Tapi emang udah jalannya juga sih. Iya, ya makanya kan? saya bilang hoki. Itu. Oke, kalau misalnya tanya mobil nih, mobil udah keren-keren sih. Tapi ada nggak sih yang impiannya Kojeki banget? Yang belum saya dapatkan. Ya, yang dari dulu emang impian banget, idaman banget deh. Idaman banget, udah dapat semua. Udah dapat semua. Ya udah deh, kalau gitu yang belum dapat deh. Yang nggak ada sih yang saya pengen di Jepang udah saya dapatkan. Yang di Italia udah dapat semua. Amerika juga udah. Yang paling favoritnya apa yang udah didapat? Yang paling saya favorit Subaru. Subaru yang mana? Subaru nih, yang 4 pintu. Malah bukannya 2 pintu, yang 4 pintu yang paling saya sayang. Itu yang RA Limited. Karena saya perjuangan beli mobil ini saya beli dari seorang pembalap.
dragster terkenal lah, juara, ya mungkin teman-teman dragster tahu lah, juara nasional. Saya beli mobil ini, dia langsung gantung helm. Mobil kesayangannya dia, gimana caranya saya dapatkan pas dia lagi naik podium, dia turun langsung gue bayar mobilnya, gue ambil. Lagi seneng-senengnya kan, lu biasa gimana sih, turun podium lagi happy banget dong, gitu. Pas gue tawarin nominal, ya udah, gue beli. Udah pas saya beli itu teman-teman saya pada bilang, lu gila sih Jack beli mobil ini dengan harga sekian katanya. Ya udah, tapi tetap saya pede, saya bayar, jadi mobilnya bangun 4 pintu yang ini RA Limited. Berarti ini makanya ditutupin sayang-sayang. Iya, itu mobil kesayangan saya nih. Apa arti mobil buat Ko Jeki? Arti mobil ya perpanjangan kaki aja menurut gue ya, jadi alat transportasi sih. Itu aja. Iya, alat transportasi. Tapi kalau arti mobil yang saya bikin beda lagi. Apa kalau arti mobil yang saya bikin yang mewakili perasaan saya waktu ngebangun mobil itu. Oh, gitu. Contohnya, lihat Subaru beda, paling beda banget. Orang bilang, yang mobil lain detail segala macam, yang ini kenapa apa adanya, tapi mesinnya sehat bisa dibawa kemana-mana. Iya, karena mobil ini dulunya sama yang punyanya itu dirawat banget mobilnya, dirawat banget dan mesinnya sehat. Gue warisin legasinya itu aja, mesinnya gue refresh, gue bangun apa adanya mobil itu. Dan bahkan sampai baut velg nggak saya tukar. Oh iya. Ini tahun berapa sih? Tahun 2000 mobilnya. 2000. Tahun 2000 mobil ini. Ya itu. Terus sama seperti saya bangun S2000 kemarin. Ya saya pengen details. Ya saya buat details. Bangun i86 pengen klasik, ya kita klasik gitu. Artinya gitu aja, tergantung moodnya lah. Iya. Kira-kira begitu. Arti dunia otomotif, kan Ko Jeki udah lama nih kan? Di modifikasi. Arti dunia otomotif. Menurut gua sih putar-putar aja ya gitu ya. Modifikasi dari tahun, kayak sekarang kita lagi balik ke tahun 90-an nih. Karena modifikasinya. Bener gak sih? Ngerasa gak? Kalau menurut gua sih ini lagi, ya bolak-balik itu doang. Tahun 90-an, chamber, ban narik, gitu-gituan sih, balik street racing lagi. Itu aja sih, balik-balik gituan. Tapi Ko Jeki di sini emang udah nyaman banget ya sama di otomotif ini. Friend zone-nya nyaman. Friend zone-nya nyaman. Oke, yang lebih personal lagi nih. Kisah susahnya selama jadi si pengepul mobil tuh ada gak sih? Ini yang saya susah jawab. Kadang-kadang kalian memaksa aku jadi sombong loh. Masalahnya pengepul, gimana ya? Titik terendah di pengepul mobil deh. Di bengkel saya yang dulu Parung, nanti saya kasih fotonya ya. Jadi bisa masukin tuh. Ya dari bengkel itu saya mulai. Tapi bagi saya enggak. Parung tuh Jangyat, daerah Jangyat. Wah, bengkel gua kayak horor coy, beneran. Tapi di sana ngasilin mobil yang gila-gila. Yang enggak, bukan titik terendah juga sih. Ya gitulah, gua gimana sih gua? Itu awalnya? Awalnya dari sana bengkelnya. Nah, bengkel saya dari sana awalnya. Awalnya dari sana mulai setahun lebih 2 tahun ke sini udah. Itu kan yang mobil baru dipotong-potong lah segala. Iya. Di sana, daerah sana. Nggak pernah ngerasain titik terendah sih, karena have fun banget kan di mobil kan kita kan. Mungkin dijalaninnya. Iya, mungkin ya? Itu jalanin terus saya dapat hoki lagi gitu. Pengennya habisin uang di mobil, malah dapat duit. Ya, itu heran. Susah itu kadang-kadang. Iya, kayak pusing saya kalau jawabnya. Kalau udah sombong gini. Iya, heran. Saran-saran yang selalu disampaikan ke orang-orang tuh apa sih? Kan kayak banyak nih suka main kesini atau apa. Ko Jeki itu sering kayak lebih. Oh, saya selalu bilang tuh. Saran apa sih ke orang-orang? Iya, kalau misalnya kita mau masuk bengkel tuh jangan lihat. Saya kan berawal dari bengkel kumuh, terus terang saya bilang. Jadi saya dulu punya pengalaman lah, satu pengalaman tuh misalnya kayak orang mau ngecat di saya dengan saya kasih harga murah. Dia udah lihat hasil cat mobil saya semua, tapi karena fasilitas yang menurut mereka kurang memadai, nggak jadi masuk. Udah H-1 loh. Dia bilang, aduh Ko Jeki karena nggak ada oven gue nggak jadi ngecat deh, gue ngecat di CB doang. Wah gila, itu sih emosi banget kita. Jangan, pokoknya lu kalau mau janji di satu bengkel itu ya udah bener-bener lu percaya sama dia, lu masuk. Jangan janji-janji palsu deh, itu doang. Sebagai bengkel, kalau sebagai customer, kau pilih bengkel yang benar-benar, lihat ada kalau ada track record jelek, jangan kau masuk di dia. Karena sifat manusia itu nggak bakal berubah, itu doang. Gitu ya? Iya. Nggak pernah berubah ya? Iya, kau kayak Honda,
Brio jasa, kau ke Awan udah paling bener. Kalau lu mau main NA ke Bang Barto tuh bar speed. Lu mau tuning, turbo, 4 wheel, Papi Togi. Udah itu doang. Menurut saya yang paling the best lah ya, yang pernah saya jalani. Kok sana seperti saya ini bengkel, hampir semua bengkel udah cobain kan. Udah tahu sana sininya gitu. Oke, berarti 2 pertanyaan lagi. Yang satu soal sistem kerjanya Kojeki nih di bengkel ini kan detail banget tuh. Sedetail apa sih Kojeki? Detailnya itu sampai saya itu baut mobil yang keluar dari sini tuh semua harus bersih, harus di-plating ulang. Dan kalau bisa itu kalau dia kan setiap baut tuh ada angkanya, angka torsinya. Nah, angka torsinya itu semua selaras. Sampai segitu ya? Iya, itu yang saya lakuin di i86, RX7 saya dan apa lagi mobil? Banyak kali mobil gue, S2000. S2000. Ya, oke. Sampai sedetail itu, makanya kualitas bengkelnya juga ya udah pasti bagus lah. Gitu. Ya kan, Kojeki Mudah-mudahan nggak berani takabur juga kan. Nanti mana tahu pas tukang saya lagi hang dia tuang pasir ke mesin, pusing juga gua. Takabur namanya. Kalau kisah suksesnya deh. Wah, ini susah banget. Nah, jadi gua nggak usah ngomong terlalu jauh ya. Kita mulai dari 2018. Pertama kali seorang pengepul mobil, seorang Jeki Suwandi, nama saya Jeki Suwandi ya. Seorang Jeki keluar mobil tuh AE86. Lu kebayang dong. Satu hall lu masuk top 50 IMX itu mobilnya dimodifikasinya tuh semua miliaran. Per piece-nya itu semua miliaran. Mobil saya dimodifikasi 350 juta, AE86 tahun tua sendiri. Masuk ke sana gemeter. Tapi gitu, masuknya follower 76, pulangnya followernya belasan ribu. Dan hampir di semua surat kabar, coba kalian Google, pengepul mobil, semua surat kabar penuh coy, ada 16 page. Mau di Kompas, mau di Suara Pembaruan, ada semua. Nah itu, habis itu masuk lagi 2019, kita keluar lagi S2000 yang spoon, yang dari Jepang. Ya gitu juga, flat sih jatuhnya, naik terus lah. Ya kan, kalau kata orang Chinese tuh, ya mikirnya ke depan terus, jangan mikir yang belakang lagi gitu. Maju terus. Tapi luar biasa sih, dari 60-an iya, keluar 14.000. 14.000, iya. Gila itu gila. Mobil tua sendiri ya? Mobil tua sendiri. Dan waktu itu saya dari top 50 naik ke top 10. Kita udah, kan peraturan SMA ya. Waktu itu dijuriinnya sama Ray Wire, Big Mike, sama Erwin Sarudin. Ya itu petinggi-petinggi di otomotif lah, semua orang juga tahu kan dunia. Top 10 masuk top 5, habis itu masuk top 2. Gua kalah sama RX7 FD yang bangunnya 2 miliar lebih, asli orang Jepang yang bangun. Orang Australia yang bangun. Nah, di event minggu depan ya, giliran sayanya juara 1, dia juara 2. Jadi itu sebenarnya 2019 ya? Di 2018 ya. Oh, di 2018. 2018 kan udah itu pergantian juara ya. 2019 kita keluar S2000 yang spoon, semua orang tahu lah itu satu, kayaknya anak-anak mobil pada tahu semua. 2020 kita keluar body kit Civic Nova yang udah sampai ke Amerika, West Coast Custom, dan dipakai sama YouTuber ternama di Amerika. Mungkin videonya nanti akan rilis dalam bulan depan deh. Termasuk 5 YouTuber terbesar di Amerika. Itu pakai body kit saya. Dibangun di West Coast Custom, seperti filmnya Justin Bieber dibikinnya. Seperti filmnya Justin Bieber. Gitu. Habis itu apa lagi ya? Ya udah, buka bengkel, tiba-tiba rame aja gitu. Gue buka bengkel di sini kan pindahan baru 1,5 bulan, 2 bulan lah kita ngomong kasarnya. 2 bulan ya udah. Orang percaya sama kita, bangun mobil ya berjalan sampai sekarang. Mudah-mudahan gitu. Makanya kita dalam waktu 2 bulan bisa keluarin mobil total udah 11 biji. Restorasi, di restorasi 11 biji itu termasuk banyak. Itu yang udah saya capai. Menurut saya gitulah. Suksesnya di sana. Dan saya kalau beli barang bisa jadi lebih murah. Dari mana bang? Pengepul mobil. Oh ya udah bawa aja bang. Sampai bingung mau nanya apa lagi. Iya. Soalnya udah sukses banget. Enggak sukses banget lah. Hoki, gue hoki. Makanya orang bilang, gue sukses enggak? Gue hoki. Gue menang hoki doang. Itu doang. Semua teman-teman pasti setuju deh. Gue menang hoki. Tapi amalnya banyak. Gak tahu dulunya, gue ngapain deh ini.
Terus kalau achievement yang paling besar selama jadi YouTuber si pengepul mobil ini apa aja sih? Achievement. Saya achievement waktu saya awal mulai YouTube ya. Saya janji sama Regen, kameramen gua. Kita sebelum 1 tahun, kita harus 100.000 subscriber nih Regen. Nah bener. 11 bulan saya 100.000 subscriber. Habis itu achievementnya apa lagi? Kan sekarang subscriber udah nggak jadi acuan dong. Sekarang kan viewer. Saya bilang ya udah Regen, kita sekarang pas saya 100.000 itu saya ngomong sama dia, kita 1 bulan harus 6 juta viewer. 6 juta. Bulan kedua udah 6 juta, sampai sekarang udah 8 juta per bulan. Itu achievement di YouTube. Bisa Gitu. ditanya achievement cuannya berarti ya? Kalau achievement cuan seiring berjalan. Kalau YouTube view-nya begitu ya kalian bisa kali-kali lah gitu. Oke, kalau soal bisnis yang berkembang setelah si pengepul mobil ini jadi terkenal ya, Ha-ha. itu bisnis yang Bukan terkenal, pengepul mobil ini dikenal, terkenal sih sebenarnya ya. Orang tahu gitu ya. Bener orang kan orang pertanyaannya iya kan? dikenal, orang tahu lah ibaratnya gitu. Dikenal. apa Ya itu. ini atau ada lagi sebelumnya? Pengepul workshop, pengepul towing, mudah-mudahan ya. Semua orang towingnya tuh nggak jalan sebulan tuh jalan 2-3 hari berhenti gitu kan. Kalau di saya tuh 1 bulan full, mobilnya jalan terus. Bengkel pengepul workshop, mudah-mudahan antrinya sampai udah 2022, kemarin saya hitung bulan Mei. Serius? Iya, udah sampai 2022 bulan Mei antriannya. Terus detailing kita kolaborasi dengan Mas Ridwan. Ya rame juga sih. Jadi di otomotif apa yang saya lakuin termasuk hampir tercapai semua. Body kit kita udah sampai Amerika. Yaitu menurut saya di luar mimpi. Saya aja sendiri belum pernah ke Amerika, beneran. Saya sendiri belum pernah ke Amerika, tapi barang saya dipakai oleh West Coast Custom. West Coast Custom itu semua orang tahu, anak mobil tuh itu kiblat modifikasi dunia. Pakai body kit saya. Nanya dikit, kalau misalnya kayak berarti shipment ke luar negeri gitu ya? Iya. Itu gimana sih? Maksudnya sistemnya gitu? Ke Amerika kita gabung sama ada namanya body kitnya Karma yang punya Mas Kiki Anugrah. Nah, jadi kita berdua 1 kontainer sekali kirim barangnya. Jadi sama-sama ada dealer di Amerika. Gitu jalannya. Dia ada dealer ya. Kalau sayanya kan masih jual-jual putus tuh. Karena saya sistemnya tuh nggak pakai dealer. Agak sombong sih memang. Gitu. Tadi yang Honda Day gimana tuh kok? Itu kalau yang wow banget ya. Soalnya aku kalau lihat Honda Day itu kayak wah banget gitu. Iya. Nah ini kok Jeki udah yang kayak Honda ya, sama kayak kemarin saya kan yang City Hatchback ya. City Hatchback saya kan kebetulan saya beli City Hatchback. Modifikasi, nggak ganti banyak sih, saya cuma ganti velgnya DNZ. Bannya saya pakai Yokohama Advanova ya. Advanova, ganti coilover, pendekin, fitmentnya khas saya lah. Karena saya nggak suka ban celup, tapi 1 jari depan, 2 jari belakang, depannya saya -2 doang. Jadinya cakep, nanti saya masukin fotonya, sekalian promosi. Nah, begitu itu tayang, langsung Hondaisme itu agen tunggal pemegang merek ya di Indonesia ya, Honda. Nah, mereka juga suka banget. Terus di tag sama Honda Amerika juga, di tag juga sama Projection. Nggak nyangka sih, jadi kita bangun mobil, bukan di tag sebenarnya buat apa sih gitu ya. Follower dia sama follower gua juga nggak jauh. Tapi, apanya ya, kepuasan tersendirinya. Itu yang kita nilai. mantap banget nih. Mm-mm. Oke, daripada semakin mantap ya. Iya. Oke, yang terakhir. Apa lagi? Visinya Kojeki atau project kedepannya yang besar tuh kira-kira apa sih? Saya pengennya itu 1-2 tahun ke depan dari pengepul workshop ada mobil 1 ke SEMA wakil Indonesia. Impian saya. Yang udah saya siapin tuh RX-7 FC. Semoga tahun depan pandemi berakhir ya. Amin. Jadi kita bisa berangkat ke sana, Indonesia nggak malu-maluin. Indonesia aminin, juga guys. bisa bangun Rotary loh, gitu. Aminin guys, gila Iya. keren banget. Ya itu impian saya lah, semoga tercapai kita. Amin. Oke. Kojeki jawabnya harus super cepet ya. Oke. Siap Apa ya? nih pertanyaannya? Yang pertama, hal yang pertama dilakuin waktu bangun tidur. Bangun tidur, pegang handphone. Oke. Yang kedua, makanan favorit. Nasi goreng.
Standar Yang ketiga, kalau nggak punya usaha ini bakal ngapain? Usaha yang lama tetap jalan. Yang ngurusi usaha yang lama aja. Yang keempat, kalau punya superpower apa? Superpower. Apa ya gue harus ya? Brand gue jadi nomor 1 kali yang gue punya. Oke. Yang terakhir ya. Heeh. Ini harus super cepet ya. Iya. Instan ya jawabnya ya. Iya. Dosanya Kojeki waktu SMA. Dosanya gue waktu SMA. Talikin tali BH cewek. Pasti lu orang semua begitu juga, jangan ketawain gue. Itulah, ya kan? Oke. Selesai sampai situ aja hari ini, udah sore banget juga. Kojeki juga bisa dilihat ya, yang orang sukses ini sangat sibuk. Enggak kan, bukan orang sukses, orang pelit ini. Semuanya ngurusin sendiri, gitu. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kita muter lagi ke tokoh-tokoh keren sukses lainnya di otomotif. Iya. Jangan lupa di like, komen, di subscribe ya pastinya ya. Iya, semuanya harus nonton Tasa lagi. Jadi supaya apa? Supaya makin beragam videonya di Indonesia, ya nggak sih? Iya. Cewek juga nge-vlog mobil gimana sih, keren, seksi kelihatannya. Padahal pakai kaos doang kelihatannya seksi banget. Gitu. Oke deh, makasih banyak Kojeki tuh, gue sampai deg-degan nih. Iya, bisa aja. Oke, dah.